Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Ihsan dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan kewirausahaan minggu kedua. Oke, saya langsung saja masuk ke materi perkuliahan. Eh, yang pertama yaitu konsep kewirausahaan. Kewirausahaan tersebut merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam usaha untuk memajukan karya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatannya di dalam kegiatan usaha. Selain itu, kewirausahaan adalah kemampuan kreativitas inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sedangkan menurut Peggy Elambing and Carles R. Hall pada bukunya yang berjudul Entrepreneurship, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun sesuatu dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Dalam definisi kewirausahaan, kita dapat melihat banyak orang yang tanpa sadar diri seseorang tersebut telah melakukan sesuatu usaha, memulai dari usaha mengatur dirinya sendiri, usaha membuat tugas, usaha sesuatu yang harus dia capaikan, bahkan melakukan usaha untuk tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi definisi kewirausahaan adalah sesuatu sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas aktif untuk membuat sesuatu yang unik, yang baru, yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, dan sumber daya, dan juga resiko yang harus dihadapinya. Bagaimanakah supaya kita dapat menjadi wirausahaan yang berhasil? Adapun syarat-syaratnya yaitu kita harus memiliki sikap mental yang positif. Kita juga harus memiliki keahlian di bidangnya. Kita harus juga memiliki daya pikir yang kreatif. Kita harus rajin mencoba hal yang baru. Kita harus memiliki sifat yang harus semangat, harus berjuang, harus motivasi. Kita juga harus memiliki mampu mengatasi berbagai risiko yang kita hadapi nantinya. Kita juga harus berkomunikasi. Pada kali ini saya akan memberi contoh kepada kalian semua, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Beliau adalah seorang pengusaha yang besar di Indonesia yang telah sukses membangun PT Crop Holding Company yang membawahi beberapa perusahaan ternama seperti Trans TV. Beliau setelah lulus kuliah sadar bahwa dunia kedokteran bukanlah karir yang harus dia jalani. Dia lebih memilih untuk jalan ke dunia karirnya di dunia bisnis. Jadi Bapak Khairul Tanjung itu setelah lulus kuliah, dia tidak masuk ke dunia kedokteran, tetapi dia masuk ke dunia bisnis. Beliau sempat mencoba untuk membuka dua usaha, yaitu bisnis kontraktor dan juga bisnis pabrik sepatu. Sayangnya pada saat itu usaha tersebut gagal di tengah jalan. Namun hal tersebut beliau tidak
berhenti berinovatif, kreativitas, dan tidak menghalangnya untuk berbisnis. Pada akhirnya pada 1987 ia memulai usaha konglomerasinya yang dinamai Para Group. Setelah itu kesuksesan pun datang secara perlahan-lahan. Pada tahun 2011 Para Group berubah nama menjadi City Group setelah perjuangan yang sangat panjang dan kegagalan yang sangat merugikan Pak Khairul Tanjung. Beliau tidak berhenti untuk kreativitasnya dan juga tidak menyerah dalam hal tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari seseorang kewirausahaan, yaitu Bapak Khairul Tanjung, yang memiliki sifat percaya diri dan berani mengambil risiko. Beliau tersebut sempat gagal, hal tersebut tidak menghambatnya. Dan juga beliau berusaha untuk inovasi dan memecahkan permasalahan yang agar dia terus maju gitu. Menentukan model-model usaha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menentukan model-model usaha, yaitu yang pertama, tentukan target market. Ketika memiliki target market yang terlalu luas, dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan pelanggan yang betul-betul membutuhkan produk atau jasa yang Anda jual. Ketika ingin menciptakan sebuah modal bisnis, cobalah mempersempit karakter target Anda hingga 2 atau sampai 3 karakteristik. Yang kedua yaitu pahami proses bisnis. Perlu memahami secara mendalam terkait aktivitas yang dibutuhkan untuk membuat bisnis berjalan dan berkembang. Tentukan aktivitas kunci bisnis Anda untuk mengidentifikasi keunggulan utama dari produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang ketiga yaitu catat sumber daya bisnis. Mencatat setiap sumber daya bisnis yang penting untuk memastikan modal bisnis telah cukup dipersiapkan agar mampu tetap bertahan dan juga dapat bertahan terus. Yang keempat yaitu kembangkan value proposition. Saat kita berhasil mengidentifikasikan value proposition, promosikan hal tersebut dengan jasa atau produk yang Anda tawarkan sehingga Anda memiliki nilai lebih di mata pelanggan gitu. Yang kelima, tentukan partner bisnis. Partner bisnis ini sangat penting bagi kewirausahaan karena karena manusia ini sangat tidak sendiri-sendirinya, yaitu manusia ini harus berkomunikasi gitu. Jadi kita harus tentukan partner bisnis dengan kerjasama atau dengan partner bisnis kita dapat lebih fokus membangun keunggulan atau keunggulan produk-produk kita untuk meningkatkan value proposition bisnis kita. Yang keenam yaitu membuat strategi penarik demand. Sebagai kita pengusaha, kita harus membangun strategi bagaimana pelanggan itu dapat tertarik kepada perusahaan kita, dan lebih terpentingnya konsumen itu tetap dan percaya terhadap kita gitu. Yang ketujuh,
tinggalkan ruang untuk inovasi. Kita tidak tahu apakah model bisnis yang kita buat itu apakah bermanfaat bagi orang atau tidak, atau punya masalah terhadap pelanggannya atau tidak, kita tidak tahu. Untuk itu kita perlu meningkatkan sedikit ruang untuk berinovasi gitu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Salah satu fungsinya yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktis bisnis. Fungsi dari hukum bisnis. Yang pertama yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktek bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Yang ketiga yaitu agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, yang pasti dengan keadaan hukum. Etika dalam bisnis merupakan studi khusus yang mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonspirasi pada standar modal sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Pengendalian diri artinya perilaku bisnis dan pihak yang berkaitan mampu mengendalikan diri mereka masing-masing, dan juga pengembangan tanggung jawab sosial, menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan atau melemahkan, ataupun sebaliknya. Baik, hanya itu saya dapat presentasikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.